Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman petambak dimanapun berada, khususnya petambak tradisional udang windu. Melalui video ini saya mau share ya, berbagi informasi sedikit mengenai pengalaman yang saya lakukan di tambak tradisional yang luasnya ya mungkin lebih kurang 4 hektar. Nah, pintunya seperti ini. Nah, sekarang lagi kondisi air pasang sehingga airnya masuk ke dalam, dan sebentar ini saya akan tabur yang saya namakan pakan fermentasi. Nah, ini dia pakan fermentasinya sudah dibuka. Nah, ini sih kalau ada putih-putihnya ya berhasil lah, anggaplah begitu ya, anggaplah begitu ya, katakanlah berhasil fermentasinya, karena ini katanya spora ini ya. Ini kalau misalnya ada yang salah, mohon teman-teman kasih masukan melalui kolom komentar ya, supaya kita sama-sama sukses dalam bertambak. Nah, itu dia yang penting. Nah, kita sudah aduk, kondisinya seperti itu. Jadi saya buat satu drum. Jadi saya coba aduk dasarnya, ya, aduk dasarnya. Tuh, entah ini saya sudah bingung nih kalau mau komentar seperti apa kalau sudah begini. Ya, mantap. Jadi fermentasi satu drum, mudah-mudahan udangnya juga jadi. Jadi sebentar saya tabur di dalam pintu karena kondisi air masih masuk ke dalam tambak. Nah, ini saya coba angkat dulu daunnya supaya agak deras ya, agak deras airnya masuk. Ini karena kondisi udangnya baru sekitar 2 minggu ya, jadi airnya juga tidak begitu tidak begitu deras, jadi dibatasi air yang masuk ya, supaya ya katanya kaget udangnya kalau misalnya langsung dibuka daun pintunya lebar-lebar. Artinya daun pintunya banyak diangkat, nanti bibitnya kaget. Jadi kita perlahan karena airnya masih masih berapa hari ke depan air di laut masih akan tinggi. Jadi belum mencapai puncak, kira-kira begitu. Nah, ini dia saya sudah tabur sedikit. Nah, seperti ini ya teman-temannya, mohon masukannya, sarannya melalui kolom komentar. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa menuai hasil ya seperti yang diharapkan. Nih, kita tabur lagi. Mantap. Nah, ini dia agak bau bau busuk juga enggak ya. Dan ini hasil fermentasinya enggak begitu bau busuk karena ya mungkin karena pengaruh ada molasenya ya, karena satu drum itu molasenya sekitar berapa ya, sekitar 2,5 liter kalau tidak salah, 2,5 liter kalau nggak salah ya, saya campur molasenya. Nah, kemudian probiotiknya tuh mungkin sekitar 4 liter probiotiknya. Nah, kalau ikan dan kepala udangnya tuh lebih kurang setengah basket, jadi tidak banyak ya, Nah, ini sudah hancur semua nih. Baik, mantap. Mudah-mudahan yang ada di dalam air, ikan bandeng, udang, kepiting, semuanya kenyang. Dikasih
apa namanya, kasih vitamin, kira-kira begitu ya, vitaminnya katakanlah vitamin. Jadi ini seperti ini dia pembusukan, artinya kepala udangnya itu ya seperti ini jadinya, jadi lunak ya jadi gini. Nah tuh saya coba pencet. Jadi itu tadi tuh apa namanya, kakinya udang, dan ini juga ada daun-daun rumput-rumput. Nah itu giginya apa itu, giginya ikan kayak giginya udang, giginya ikan seperti ini, ikan buntal. Kalau ini sampah. Jadi ikan ini apa ini, insang ya, insang kepiting atau insang ikan itu. Jadi ini ikan sisa panen dengan kepala udang itu campur dengan sampah, ada sedikit sampah, ada rumput-rumputnya. Ada daun ini, kalau ini sih daun ini ya, dan kami sebut daun parapa atau daun mangrove. Nah parapa ini kan bagian dari tanaman dan dari bakau parapa api-api. Nah seperti itu. Nah ini ditabur lagi karena targetnya untuk satu drum ini bisa dipakai sampai panen, jadi dicicil, tidak begitu turun langsung semuanya. Nah, jadi kita pengiritan juga ya, pengiritan. Jadi ya adalah, kalau ada, daripada tidak ada sama sekali. Nah, mantap. Airnya pelan masuk. Itu tadi dibuka sekitar berapa ya, dua daun atau 3 daun ya, 2 daun untuk yang ini, untuk yang dorong apa namanya, cairan yang dituang ini. Tapi sebelumnya itu sekitar 1 daun dibuka di bawah, agak di tengah dibuka. Nah, kalau yang sekarang ini kita buka di atas, ambil 2 daun. Lumayan nih, sudah lebih kurang 1 jengkal. Hasil fermentasinya sudah lebih kurang 1 jengkal. Nah sebentar lagi kita stop. Kasih jeda baru dituang lagi. Jadi dibiarkan supaya yang sudah tertuang ini mengalir masih tambah, karena adanya dorongan air. Ya ini lagi kita tuang. Jadi ini sambil apa ya, sambil hiburan ya kan. Nah, kerja sambil hiburan supaya tidak stres. Jadi kita kerja tapi ada hiburannya sedikit. Ini pakan susulan ini, karena waktu tahan air sebelum turun bibit itu ditabur keliling probiotik, dan molasenya itu dijadikan dasar waktu itu ya. Untuk dasarnya sebelum turun bibit itu kita hambur keliling. Nah kali ini karena susulan ya ditabur di pintu. Kenapa? Karena sekarang perahu dayungnya lagi di dock, lagi dalam perbaikan, karena ada bocor di sekitar buritan atau bagian belakang ini. Ada bocor, mau dipiber supaya bocornya tertutup dan bisa lagi dipakai dalam jangka waktu yang ya lumayan. Karena pengalaman yang lalu waktu perahu dayungnya dipiber itu sempat dipakai lebih kurang 2 tahun. Sekarang sudah masuk usia 2 tahun fibernya, jadi masih tahan lumayan. Daripada yang sebelumnya, pengalaman sebelumnya saya pakai lem besi, waduh hancur. Besar modal yang dipakai, karena lem besi itu kan mahal, terus
apa namanya, ya pakainya bukan sedikit ya, pakainya bukan sedikit, jadi biayanya cukup besar. Oke, karena sudah selesai, saya coba aduk-aduk lagi. Lalu kita angkat dulu dasar, yang ada di dasar itu seperti apa. Nah ini dia. Nah ini dia pakannya tuh, campuran tulang-tulang. Jadi kelihatan ya tulang-tulang ikan ya masih kasar. Kemudian ini ada kepala udang. Nah kepala udang tuh. Kepala udang ini sudah lunak. Nah sudah lunak dia karena difermentasi lebih kurang 2 minggu. Nah jadi bahannya tuh ini, bahan campurannya tuh king prawn, probiotik ya, dan molase atau tetes tebu. Nah saya pakai king prawn ini karena dapat iklan di channel YouTube-nya Lopez Hasan. Nah ini kalau bicara tentang Lopez Hasan ya mungkin teman-teman petambak sudah tidak asing ya, karena memang beliau itu suhunya dunia pertambakan ya, pertambakan tambak tradisional udang windu, karena beliau juga alumni di bidangnya lah, seperti itu ya. Jadi selain dia matang dari sisi teori, dia juga matang di lapangan. Jadi ya lengkap lah sudah beliau itu. Apalagi lahan tambaknya luas-luas ya, jadi kita doakan aja semoga rezekinya terus lancar dan ilmunya tidak berhenti untuk di-share. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sudah selesai. Sekarang saya tutup lagi drumnya untuk dipakai di air berikutnya atau 2 minggu ke depan, lebih kurang seperti itu. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman sudah sempatkan waktu mampir di video ini ya. Kita sekedar berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada masukan, ada saran dari teman-teman sekalian yang bisa membantu saya dalam meningkatkan hasil panen ya. Kita semoga kita sama-sama mendapatkan rezeki yang terbaik lah ya, mendapatkan hasil yang terbaik di dalam mengelola tambak ini, tambak tradisional ini. Nah oke, kita lihat dulu airnya seperti apa ya teman-teman ya. Kita lihat dulu airnya seperti apa. Nah ini juga saya dapat dari pengalaman dari channel YouTube Lopez Hasan. Jadi tangannya dicelup seperti itu. Kalau misalnya keru-keru ya berarti bagus ya, berarti planktonnya itu lumayan di bawah. Jadi ketersediaan plankton cukup. Nah, oke. Semoga tayangan ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.